Annyeong 여러분, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Hotel de Luna episode 5. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, silakan cek videonya di playlist. Check it out. Episode 5 diawali dengan Nona Jang menutup telinga Ku Chang Song. Sedangkan di dalam lemari, arwah tersebut tersenyum menyeringai menatap ke arah Ku Chang Song berada. Setelah melepas tangannya dari telinga Ku Chang Song, Nona Jang meminta Ku Chang Song untuk keluar dari kamar itu. Begitu pintunya terbuka. Begitu pintu itu terbuka, arwah itu langsung melompat dari dalam lemari, seraya merangkak menuju ke arah Ku Chang Song. Begitu Ku Chang Song berhasil keluar dari sana, Ku Chang Song langsung menutup pintu itu dan menahan dengan badannya, dengan nafas yang memburu. Sedangkan di dalam kamar itu, arwah yang terus menggedor-gedor pintu membuat Nona Jang menjadi marah. Setelah Nona Jang meminta arwah itu dengan baik-baik agar berhenti dan kembali ke dalam lemari, hingga akhirnya arwah itu dibanting oleh kekuatan Nona Jang hingga ke atas dinding. Dengan dendam yang masih begitu besar kepada manusia, membuat dinding di sana meninggalkan bekas cakaran dari arwah tersebut. Begitu arwah itu sedikit tenang, Nona Jang meminta arwah pendendam tersebut untuk kembali ke dalam lemari. Setelah berhasil menenangkan arwah itu, Nona Jang pun berbalik untuk keluar dari sana. Akan tetapi, arwah itu malah memanggil nama Ku Chang Song. Ku Chang Song. Ku Chang Song. Sedangkan Ku Chang Song begitu merasa arwah itu sudah dalam kendali Nona Jang, karena pintu tak lagi digedor-gedor, ia pun berusaha untuk keluar dari lorong yang ada di kamar nomor 13. Namun langkahnya terhenti kala ia mendengar panggilan suara dari Nona Jang. Suara yang memanggil namanya. Hingga tersirat rasa khawatir di dalam diri Ku Chang Song. Nona Jang mengira usaha arwah itu akan sia-sia, karena Ku Chang Song adalah seorang yang penakut. Ternyata ia salah besar, karena begitu ia selesai mengatakan itu, Ku Chang Song malah membuka pintu dan langsung memeluk Nona Jang. Melihat pintu itu terbuka, arwah tersebut pun langsung keluar dari dalam kamar, bahkan keluar dari hotel tersebut. Setelah arwah itu keluar, Ku Chang Song yang beberapa saat yang lalu sempat mengkhawatirkan Nona Jang membuat bingung dengan sikapnya. Karena Nona Jang berpikir laki-laki tersebut sudah gila. Karena melihat arwah, bahkan kini kembali membuat Nona Jang kesal. Ia berlalu dari kamar itu dan mengatakan bahwa Ku Chang Song adalah seorang penakut dan juga seorang pengecut. 놀랐어요? 네가 살짝은 미쳤구나. 장난 좀 친. 아유. Sedangkan di sekolahnya Yuna, Hyunjung yang sedang berada tepat di depan Yuna yang sangat hendak ia keluar. Namun Yuna hanya diam saja. Sampai teman kelasnya menanyakan apa yang sedang ia lakukan dengan berdiri di depan pintu. Kemudian saat Yuna hendak keluar dari pintu satunya lagi, temannya malah mengatakan bahwa kini Yuna sedang dirasuki oleh arwah Sujung. Dan untuk membuktikan itu, mereka berniat memanggil Yuna dengan nama Sujung. Dan pada saat dipanggil, Yuna malah menoleh. 정수정! Dan pada saat akan terjatuh, ia juga ditolong oleh Hyunjung yang membuat temannya lari ketakutan. Kemudian Hyunjung mengatakan niatnya kenapa menemui Yuna, yaitu untuk menjadikannya kandidat keempat dari hotel mereka. Namun hal itu urung dilakukan karena Kim Sun Bi mengatakan bahwa keadaan Ku Chang Song baik-baik saja. Dan pada saat hendak pergi dari sana, Yuna malah meminta nomor ponselnya Hyunjung. Namun pada saat itu ia menolak dengan halus. Sampai akhirnya ia mengirim pesan kepada Yuna bahwa sekarang mereka adalah teman. Kini Nona Jang tengah berada di ruang rapat dengan Bu Choi dan juga Kim Sun Bi. Mereka masih berniat untuk mengeliminasi Ku Chang Song dari hotel mereka. Namun Nona Jang mengatakan untuk berhenti melakukan itu dan membiarkan saja Ku Chang Song di sana. Melihat perubahan dari Nona Jang membuat keduanya menjadi bingung. 내 발로 곱게 삼도천 건너가는 날이 올지. Sekarang Ku Chang Song sedang mempertanyakan kepada Nona Jang kenapa ia dengan sengaja mengirim dirinya ke kamar 13. Apakah semua mereka benar-benar ingin membuat Ku Chang Song menjadi gila?
Namun Nona Jang menjawab bahwa hantu di sana hanya takut bahwa waktu kepergian mereka semakin cepat dengan perubahan yang terjadi pada pohon bulan. Pada saat tengah berbicara, Nona Jang menanyakan apakah antingnya jatuh. Dan melihat anting itu, Ku Chang Song bukannya mengambil, malah menyingkirkan anting itu dengan kakinya. Pembicaraan terus berlanjut, sampai Ku Chang Song mengatakan bahwa ia juga melihat Yunwoo di dalam mimpinya, dan di sana Nona Jang terlihat menyayangi Yunwoo. Dan Nona Jang mengingat saat ia memeluk Yunwoo, dan Nona Jang mengatakan bahwa Yunwoo adalah orang yang paling mencintainya. Dan kemudian Nona Jang mengatakan kepada Ku Chang Song, apakah ia mencintai dirinya juga. 연우는 세상에서 나를 가장 사랑해준 사람이야. 구천성 나 사랑해? 아닌 거 확실하네요. Namun Ku Chang Song malah menjawab tidak. Setelah mendengar jawaban itu, Nona Jang memintanya untuk pergi, dan ia pun berlalu menuju ke kamarnya. Pada saat di dalam kamar, Nona Jang teringat akan sahabatnya itu, dan mengingat kembali masa di mana ia dan Yunwoo berada di bawah pohon. Dengan Yunwoo mengatakan ia akan membangun rumah untuk Nona Jang dari pohon itu, dan ia juga memberikan seluruh hidupnya untuk Nona Jang meskipun ia meninggoy. Mengingat itu membuat Nona Jang menjadi sedih. Adegan berpindah dengan menampilkan seorang wanita yang telah meninggoy, diambil kuku dan juga rambutnya, agar ada seorang laki-laki nantinya yang akan menikah dengan wanita tersebut. Yang kemudian benda-benda tadi diletakkan di atas kantong merah, dan kemudian dilepaskan menggunakan lentera. Sedangkan arwah wanita yang melihat itu, ia tidak mau kalau harus menikah dengan orang asing, hingga membuat arwah itu berlari kemana kantung itu akan terbawa. Pada saat Ku Chang Song hendak pulang, ia bertemu dengan arwah yang memakai baju pernikahan. Namun ia terlihat kelelahan sampai ia hampir jatuh. Kemudian dibantu oleh Ku Chang Song. Kemudian kini mereka berada di kantornya Nona Jang, yang membuat Nona Jang marah. Karena setiap tamu akan dibawa ke sana oleh Ku Chang Song. Apalagi saat melihat arwah itu terus bersandar pada bahu Ku Chang Song. Namun ia malah membiarkannya. Dan Nona Jang juga mengatakan bahwa di hotelnya juga mengadakan pernikahan untuk para hantu. Dan dia diminta untuk beristirahat dan memikirkan hal itu kembali. Pada saat menuju ke kamarnya, arwah itu malah digendong oleh Ku Chang Song. 어이구. Sedangkan pada saat Nona Jang dulu, ia menggunakan gerobak untuk mengangkatnya. 나한테는 무슨 배추 쪼가리 담던 리역 하나 끌고 오더니. Kini Nona Jang sedang berada di aula pernikahan, karena akan ada pesta pernikahan yang akan diadakan di sana. Lalu ia berniat untuk membeli baju serta perhiasan yang baru. Pada saat berada di aula, Hyunjoo mengatakan bahwa Ku Chang Song kini tengah mencari kantong merah tersebut. Dan Hyunjoo mengatakan, seandainya Ku Chang Song menemukan kantong tersebut, maka ia akan menjadi mempelai prianya. Mendengar hal itu, membuat tekanan darah Nona Jang menjadi naik. Dan langsung membuang bunga yang sedari tadi ia pegang ke arah Hyunjoo. Pada saat Sanchez berolahraga dan Ku Chang Song tengah mencari benda itu, tiba-tiba datang ke arah Nona Jang, menanyakan apa yang sedang wanita itu lakukan di sana. Nona Jang mengatakan bahwa Ku Chang Song tidak perlu lagi untuk mencari benda itu, dan pada saat ia melihat dengan menggunakan teropong, ternyata benda itu telah ditemukan oleh Sanchez. 산체스! Pada saat kembali ke rumahnya, Sanchez membuka bungkusan tersebut. Dan begitu selesai membukanya, kini di tangannya sudah terdapat benang yang berwarna merah. Dan kemudian ia juga melihat hantu yang membuat ia jatuh pingsan. Pada saat Ku Chang Song tiba di rumah, ia bertemu dengan hantu itu dan juga melihat bungkusan berwarna merah terletak di atas sana. Dan kemudian ia melihat ke arah Sanchez yang sedang meringkuk ketakutan dan juga kedinginan. Pada saat ia meminta Sanchez untuk ke kamarnya, Ku Chang Song malah mendapatkan panggilan masuk dari seseorang. Ia mengatakan bahwa pihak Hotel de Luna akan mengadakan sebuah pernikahan untuk putrinya. Pada saat orang tua dari wanita itu berada di aula hotel, ia meminta untuk memberikan yang terbaik untuk putrinya dan akan memberikan apa saja demi kebahagiaan putrinya itu. Pada saat mereka berada di kantornya, ternyata Nona Jang mendapatkan hadiah berupa black card dari orang tua wanita tersebut. Dan dengan bersemangat ia mengatakan
bahwa mereka akan sangat sibuk karena pernikahan ini. Namun Kuchang Song khawatir kepada temannya itu. Namun Nona Jang mengatakan ini hanya sementara dan anggap saja sebagai mimpi buruk untuk Sanchez. 빨리 혼례 치러서 신부 보내야지. 난 악몽 꿨다 깬다고 생각하면 돼. 찬성, 서두르자. Kini Nona Jang sedang berada di sebuah toko perhiasan. Dan pada saat Kuchang Song datang, ia masuk ke dalam toko tersebut dan berniat untuk membelikan perhiasan untuk dirinya. Dan melihat tingkah dari Nona Jang membuat Kuchang Song tak habis pikir. Dan kini ia melihat kartu nama yang diberikan oleh Mago kepadanya. Kuchang Song mencari di mana letak alamat dari toko itu. Nah, setelah mendapatkannya, ia pun mengatakan Mago memintanya untuk datang ke alamat itu. Namun wanita itu malah mengatakan bahwa itu bukan dirinya, melainkan kakaknya. Dan tak lama kemudian datanglah wanita yang juga mirip dengan Mago. Dan ternyata mereka bukan kembar dua. Pada saat berada di sana, Mago yang satu memberikan ide untuk menggantikan temannya dengan arwah yang ada di hotel. Mendengar hal itu membuat Kuchang Song menjadi bersemangat. Sedangkan pada saat mengikuti acara pemilihan jodoh untuk arwah, terdapat 4 kandidat di sana. Namun tidak ada satupun yang menarik perhatian wanita tersebut dan menyerahkan bungkusan merah itu kepada Kuchang Song dengan alasan ia ingin pergi sendiri ke akhirat. Namun kalau Kuchang Song menolak, ia akan tetap dengan rencana awal, yaitu menikah dengan Sanchez. Sedangkan di tempat lain Nona Jang mendengar hal itu membuat ia terkejut. Dan Nona Jang mengatakan kepada Hyun Jung untuk mempersiapkan kandidat keempat yang kemudian membuat Hyun Jung bertanya, apakah ia akan mengirim Kuchang Song ke akhirat? Yang dijawab dengan senyuman sinis oleh Nona Jang. Kini Kuchang Song tengah termenung dengan apa yang akan terjadi kepadanya sebentar lagi. Dengan menguatkan hatinya, ia pun melangkah. Ketika hendak membuka pintu, ia malah melihat Nona Jang yang memakai baju pengantin pada saat berada di masa lalu. Dengan darah yang mengalir di tangannya, namun pada saat ia membuka mata kembali, ia melihat Nona Jang yang berada di depannya dengan keadaan marah dan menanyakan apa yang telah ia lakukan dengan menerima bungkusan tersebut. 찬성, 너 감히 내 허락도 없이 장가 가는 걸 결정해? 너 진짜로 그 장가 가겠다고? 아니, 걔는 결혼하고 싶어서 환장한 귀신이야. 나고는 죽어도 못 가겠다는 그 여자 거라고. Sedangkan di lain tempat, Mago kini menemui pengantin wanita itu dan menyerahkan hadiah untuk kado pernikahan. Lalu mengatakan bahwa menikah itu untuk bahagia. Sedangkan arwah itu hanya menunduk dengan raut wajah yang sedih. Tidak ingin melihat Kuchang Song menikah, Nona Jang berniat menolong Kuchang Song dengan membawa mempelai pria yang sebenarnya diinginkan oleh wanita itu. Kandidat keempat menemui laki-laki yang ternyata itu adalah kekasih dari arwah wanita yang bersamanya di hotel. Begitu sampai di sana, laki-laki itu diberikan bungkusan berwarna merah dan kemudian ia menuju ke aula pernikahan. Saat tiba di sana, ia melihat kekasihnya yang telah memakai baju pengantin dan kemudian ia berjalan menuju ke arah kekasihnya. 소민아, Kuchang Song yang berjalan ke arah aula, sedangkan Nona Jang mengatakan bahwa begitu upacara pernikahan selesai, maka laki-laki itu akan pergi ke akhirat bersama dengan kekasihnya. Sebenarnya yang menginginkan pernikahan ini adalah orang tua dari sang laki-laki, karena mereka tidak mau anaknya ikut bersama dengan kekasihnya yang sudah meninggoy, dengan cara menikahkan perempuan itu melalui pernikahan hantu. Namun tiba-tiba saja, sang arwah wanita yang membatalkan pernikahan mereka dengan cara membuat laki-laki itu menjadi takut dengan menampakkan wujud yang asli dan juga menyeramkan. Hingga membuat laki-laki itu kabur dan tak lama setelah itu arwah wanita memotong tali merah yang mengikat dengan sang kekasih. 사랑해요. 행복하세요. Begitu tali itu diputuskan, sang laki-laki yang berada di rumah sakit kini sadar dan cincin yang ia kenakan selama ini ikut terlepas dari tangannya. Yang ternyata hadiah dari Mago itu adalah sebuah gunting yang baru saja ia gunakan untuk memotong tali itu.
부족한 널순 없나요? Love you, love you. Kini adegan beralih dengan Yuna dan Hyunjung berada di lobi hotel, dan Yuna berniat untuk magang di hotel itu, karena ia belum bisa menjadi manajer di sana. Dan ia malah beranjak pergi menyusuri hotel pada saat Hyunjung memintanya untuk kembali, karena hari sudah larut. Kini ada seorang wanita yang menyusuri sebuah jalan, yang kemudian masuk ke dalam untuk menemui seseorang, yang ternyata itu adalah Mira, wanita yang mirip dengan Putri seperti pada masa lalu Nona Jang. Dia datang untuk menemui Ku Changsong. 미라 씨, Kini mereka berada di tempat untuk mengantar sang pengantin wanita menuju ke sungai Sanzu. Dan di sana Malaikat Maut mengatakan bahwa kelak kepergiannya akan diantar oleh Ku Changsong. Kemudian Nona Jang mengatakan bahwa Ku Changsong pantas menerima cinta dari Mago. Dan ia juga menanyakan apakah ia masih memimpikan dirinya dan mendapatkan anggukan dari Ku Changsong. Nona Jang meminta ia untuk merawatnya dengan baik, agar pohon bulan dapat tumbuh dan juga berbunga. Dan setelah itu antar kepergiannya, karena Nona Jang akan menjadi tamu terakhir Ku Changsong di hotel itu. Dan episode 5 pun berakhir, lanjut episode 6.